At-Taqwa Polda Bali Ya. dapat kesempatan untuk menyampaikan hikmah atau manfaat tilawah Al-Quran. Yang disampaikan Rasulullah SAW adalah bulan Ramadan itu adalah bulan yang dinaungi atau dipayungi oleh bulan yang sangat penuh agung. Mengapa disebut bulan Ramadan disebut bulan yang agung? Karena bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Gunanya Al-Quran itu apa? Gunanya Al-Quran adalah sebagai petunjuk, hudan lin-nasi, petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil, antara halal dan haram. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, ketika Rasulullah sudah tinggalkan dua perkara, kita tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu hati kita akan tenang, damai, nyaman, senang kita. Dibukakan berbagai rahmat kepada kita. Apalagi di bulan Ramadan. Ya. Sampai Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Huruf-huruf yang kita baca nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Kita bisa bayangkan nanti di akhirat itu kita sendiri mempertanggungjawabkan amal kita. Dan ketika itu Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, Al-Quran yang menjadi teman kita, yang menemani kita sejak di dunia sampai nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat disayangkan ketika kita sudah diberikan Al-Quran, diberikan hadis, kemudian kita jauh dari Al-Quran, atau bahkan kita belum bisa membaca Al-Quran. Dalam Islam tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Sehingga Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang baik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Bisa kita bayangkan, ngajari orang lain membaca Al-Quran itu baik, yang terbaik, sampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Hanya manusia, makhluknya Allah yang kecil ini yang mampu menerima Al-Quran. Gunung saja tidak bisa, tidak sanggup karena beratnya Al-Quran. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya gunung itu diberi Al-Quran, hancur dia. Hancur. Dan ini Allah katakan, inna dzalika sebagai perenungan kita untuk berpikir betapa hebatnya Al-Quran itu, betapa dahsyatnya Al-Quran itu, betapa luar biasanya Al-Quran itu. Maka sangat disayangkan kalau kita orang Islam tidak cinta Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran. Ini mumpung kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih diberi sehat dan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Jangan sampai nanti menyesal di akhirat. Jangan menyesal nanti di akhirat. Di akhirat itu nyata semuanya. Apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah kehidupan nyata. Sampai nanti menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang kita bisa berbohong, di sana bilang A, di sini bilang B. Saya yakin
Banyak umat Islam yang hafal surat Yasin, tapi tidak dimaknai dengan dalam yang sangat dalam. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dikunci mulut kita, nggak bisa ngomong, nggak bisa bohong lagi. Kenapa? Wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang akan berbicara. Kalau tangan sudah berbicara, nggak ada yang bohong nanti. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kita yang akan menjadi saksi dari apa yang kita kerjakan. Betapa luar biasanya, betapa susahnya di akhirat nanti ketika kita diberi kesempatan umur sampai sekian puluh tahun, tapi kita tidak pernah menghatamkan Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mempelajari Al-Quran, tidak pernah mengamalkan Al-Quran, tidak pernah mendakwahkan Al-Quran. Dakwah itu kewajiban bagi setiap mukmin, bukan hanya ketugasnya ustadz ataupun para penceramah, bukan. Bagi kita adalah kewajiban untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran dari Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan tahun ini yang belum sempat kita membaca Al-Quran, khatamkan Al-Quran, kita ada semangat untuk tilawah Al-Quran, semangat lebih dekat dengan Al-Quran, semangat untuk mentadabburi Al-Quran, semangat untuk berdakwah bersama Al-Quran. Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dengan Al-Quran, orang yang interaksinya dengan Al-Quran bagus, akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya di dunia, sampai nanti di akhirat. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, andai kata nanti kita masuk surga, ya sudah masuk surga, yang menemani itu ada Al-Quran yang dekat dengan kita. Apalagi di alam barzah, apalagi di alam kubur nanti, itu kalau kita rajin membaca Al-Quran, maka teman kita adalah Al-Quran. Ini sangat-sangat luar biasa, dan ini sudah diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Maka nanti tidak ada lagi alasan kita untuk ini dan itu, bikin alasan-alasan. Oleh karena itu, mumpung kita di awal Ramadan ini, masih di awal-awal, mari kita semangati jiwa kita, hati kita untuk tilawah Al-Quran. Karena benar-benar luar biasa ketika kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah hidup kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala-galanya. Diberi keselamatan, diberi kedamaian, diberikan keberkahan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya